Halo, kembali lagi dengan saya Berdan Elbitra. Topik hari ini kita akan membahas tentang mimpi. Pernah nggak sih kamu kerja di suatu tempat, terus ngerasa jenuh, terus kamu berusaha untuk cari tempat kerjaan lain atau buka usaha sendiri. Tapi baru mulai usaha, teman-teman sudah pada ngejek, terus bilang, kamu nggak mungkin jalan lah, nggak mungkin berhasil lah. Atau mungkin kamu barusan buka, sudah mulai jalan, tapi teman-temanmu sudah lebih sukses daripada kamu. Lebih parahnya lagi, keluarga yang menghina kamu. Jadi itu sakitnya bukan main. Ketika orang yang terdekat yang seharusnya mensupport kamu, malah menjatuhkan kamu. Jangan pernah berhenti bermimpi. Ketika kita berhenti bermimpi, kita sudah nggak bisa bayangin masa depan kita lagi. Ini artinya kamu sudah memblokir mentalmu sendiri terhadap kesuksesanmu sendiri. Padahal kesuksesan itu sebenarnya dimulai dari pola pikir. Dimana kalau kamu nggak ngerasa sanggup, maka dunia ini akan memberikan ketidaksanggupan itu pada kamu. Tapi ketika kamu berusaha untuk berpikir positif terus dan terus maju, memiliki mimpi yang bagus, maka dunia ini akan memberikan segala sesuatu yang positif pada kamu. Jadi itu kembali lagi ke mindset. Ini sangat-sangat penting. Banyak orang yang merasa, aku sanggup nggak ya? Aduh, aku bisa nggak ya? Sudah dikasihin ide bisnis, bilangnya katanya nggak ada duit. Dikasih duit, bilangnya, aduh, nggak tahu mau bisnis apa. Dikasih tahu bisnis apa, aduh, saya nggak tahu gimana cara pemasarannya. Ini terlalu banyak alasan. Jadi orang-orang yang nggak sukses itu biasanya mulainya dari banyak alasan di pikirannya dia sendiri, punya rasa takut akan masa depan yang dia nggak tahu, terus akhirnya dia memiliki mental blocking. Jadi artinya ketika kita memberikan edukasi, ketika kita memberikan pengertian yang benar, dia akan terus menolak dan mencari masalah yang ada di dalam setiap solusi. Orang-orang kaya biasanya mereka akan mencari solusi dan menyelesaikan masalah mereka. Beda ya, jadi pola pikirnya beda banget. Buat teman-teman yang punya pola pikir positif, yang punya pikiran maju ke depan, punya mimpi yang besar, kadang-kadang kita pengen ceritain ini sama keluarga kita, pengen ceritain ini sama pasangan kita. Tapi satu sisi timbal balik itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita berharap mereka mensupport kita, mereka mendukung, nggak harus dengan biaya, tapi paling tidak ada kata-kata yang mendukung, ayo sayang kamu pasti bisa. No, kebanyakan malah justru menjatuhkan. Dan ini sangat menyakitkan. Saya tahu. Kamu tuh ngapain sih ngayal-ngayal segala? Mimpi-mimpi punya mobil mewah lah, punya rumah mewah lah. Ngapain sih mimpi-mimpi kayak gitu? Kerjaanmu loh cuma kayak gitu-gitu aja. Ngapain kamu mimpi kayak gitu? Segala sesuatu ya, sekali lagi, segala sesuatu itu atas izin Tuhan, Allah ya. Jadi kalau Allah nggak mengizinkan itu masuk ke dalam diri kita, semuanya nggak akan terjadi. Termasuk juga mimpi. Kenapa kok kita tiap hari mimpi ini tuh terus? Kenapa kok kita bisa bayangin, bisa ngelihat wujudnya mobil itu di depan mata? Mobil mewah yang kita bayangin, yang kita impikan itu. Kenapa kok kita bisa bayangin ada rumah mewah, punya keluarga harmonis? Karena memang Tuhan sudah menyediakan itu buat kita. Tuhan ingin nunjukin ke kita, ini loh yang sudah aku siapin buat kamu nak. Ini loh yang sudah tak siapin. Kamu kerja keras, kamu dapat ini. Kamu kerja cerdas, kamu kerja ikhlas, kamu akan dapat ini. Dan cuma kamu yang lihat. Karena Tuhan cuma ingin nunjukin ini ke kamu, bukan ke keluargamu, bukan ke pasanganmu, bukan ke teman-temanmu, bukan ke semua orang. Cuman kamu. Jadi ketika kamu ceritain ini ke orang lain bakal ngomong kamu ngayal. Padahal ini petunjuk dari Tuhan nunjukin ke kamu bahwa ini punyamu, ini jatahmu. Dan ini luar biasa. Kebanyakan orang-orang menyerah di depan karena dengerin omongan orang. Tapi banyak juga orang yang sukses karena mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka melihat mimpi itu, mereka berusaha untuk menggapai mimpi itu dengan menambah edukasi di kepalanya dia, menciptakan peluang supaya mereka bisa menjalankan bisnis ini sehingga secara bertahap mereka menjadi sukses dan bisa menggapai mimpi yang sudah disediakan Tuhan itu. Sekarang saya ada di ruangan VIP room. BNN.
So guys, never stop dreaming. Bermimpilah setinggi langit, karena mimpi itu kan gratis ya. Kalau sudah gratis saja kita nggak berani bermimpi, apalagi kalau misalnya harus bayar. Dalam kehidupan ini kita harus bayar mahal untuk mendapatkan kesuksesan. Dimana kalau mau sukses ya kita harus berkorban, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu waktu. Semuanya butuh pengorbanan. Harusnya kita nggak perlu khawatir akan masa depan. Masa iya rumput di pinggir jalan aja tumbuh nggak ada yang nyiramin, burung di udara terbang nggak ada yang ngasih makan, mereka bisa punya anak cucu. Masa kita kalah sama burung sama rumput? Jadi jangan pernah khawatir, karena khawatir itu nggak bikin kamu masalahnya selesai. Ketakutan itu hanya ilusi. Takut itu dibuat-buat di kepala. Seringkali orang takut, oh nanti aku kalau bisnis takut gagal. Sebenarnya nggak usah takut, bisnis itu pasti gagal, resikonya sukses gitu. Jadi kalau misalnya bisnis takut gagal, pasti gagal terus. Otak itu tidak bisa nerima hal yang negatif. Ya benar, tidak bisa nerima hal yang negatif. Mau nyoba? Main game ya? Tutup mata, semuanya tutup mata. Yang nonton tutup mata, kecuali yang nyetir mobil. Jangan tutup mata, nanti nabrak. Tutup mata semuanya, oke? Dengarkan suara saya. Jangan sekali-kali, tidak boleh, dilarang membayangkan seekor gajah. Maka muncul gambar gajah, karena otak itu sebenarnya nggak bisa nerima hal yang negatif. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi, pastikan mimpi itu jelas dan positif. Paling sering dilihat itu pemain ski atau pengendara mobil yang masih baru nyetir mobil. Mereka waktu nyetir mobil atau nyetir motor misalnya ya, melihat, waduh, jangan nabrak, jangan nabrak, jangan nabrak, malah jadi nabrak. Kayak anak kecil juga bilang, jangan lari-lari nanti kamu jatuh, malah jatuh. Coba misalnya ngomongnya, sini, duduk sama mama, pasti nggak jatuh. Jangan nabrak, jangan nabrak, jangan nabrak. Harusnya kita punya fokus lain lagi. Lihat jalan, perhatikan rambu, saya pasti selamat. Pasti selamat. Pemain ski juga gitu. Jangan nabrak pohon, jangan nabrak pohon, jangan nabrak pohon. Justru malah nabrak. Kita ikutin jalannya, malah nggak jadi nabrak. Begitu juga dalam hal berbisnis. Ketika kita bilang, aduh, jangan gagal, jangan gagal, jangan gagal, malah gagal. Lebih baik kita fokus, mana ya jalan keluarnya ya? Mana jalannya ya? Oh ini caranya begini. Oh saya nggak tahu caranya, saya berarti harus belajar lagi. Oh saya gagal di sini, berarti saya harus mempelajari hal yang sama seperti ini supaya nanti kedepannya bisa lebih sukses lagi. Belajar lagi dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Karena kesuksesan itu dimulai dari dua hal paling penting, yaitu kamu belajar apa, yang kedua bergaul dengan siapa. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang perampok ya kamu bisa jadi perampok yang hebat. Kalau kamu bergaul dengan pebisnis ya kamu jadi pebisnis yang hebat. Dimana kalau ada 5 pebisnis, kamu gabung di dalamnya, maka kamu akan menjadi pebisnis nomor 6. Ketika kamu bergabung dengan pemabuk 5 orang, maka kamu akan jadi pemabuk orang yang ke-6. Bergabung dengan 5 orang pejudi, maka kamu akan jadi pejudi nomor 6. Jadi kamu belajar apa dan bergaul dengan siapa, itu sangat penting. Kembali lagi ya. Jadi untuk membalas orang yang pernah menyakiti diri kita, itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dibalas dengan kejahatan. Biarkan mereka jahat, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka lakukan pada kita, tapi kita tetap harus balas dengan hal yang positif. Contohnya misalnya, kamu mimpi jadi orang sukses, lalu mereka menghina. Jangan doain mereka untuk, oh semoga kamu gagal. Dan kamu harus sukses, kamu tunjukin kesuksesanmu, ajarin mereka untuk jadi sukses seperti kamu. Supaya ketika mereka dulu nyinyirin kamu, wah kamu pasti sukses cuma gara-gara privilege nih, kamu pasti sukses cuma gara-gara ya kamu cuma beruntung lah gitu. Nah, ajarin mereka gimana caranya jadi sukses sampai mereka tahu kerja 24 jam selama 7 hari, selama berminggu-minggu, selama bertahun-tahun mereka ngelakuin ini semuanya. Dan akhirnya mereka mencapai kesuksesan. Sampai orang lain akhirnya ngomongin, kamu mah cuma privilege, kamu cuma beruntung. Baru mereka biar tahu rasanya kalau dihina seperti itu, padahal kamu berusaha keras dulu. Membalas dengan kebaikan ini sangat luar biasa dampaknya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Salam sehat buat kita semua. Semoga sukses selalu.